Yongnam mulai menimbang segala situasinya. Karena tidak ada jalan lain, dia menimbang untuk menghancurkan kaca di depannya. Dan benar saja beberapa detik kemudian kaca itu sudah pecah berkeping-keping akibat lemparan Yongnam setelah mencobanya beberapa kali tapi dia gagal. 너 지금 뭐 하는 거야? Apa yang hendak diperbuat Yongnam membuat semua orang berteriak histeris karena dia berniat naik ke atap gedung dengan cara memanjat. Hal yang akan dia lakukan tentu saja berbahaya karena jika salah langkah atau tergelincir sedikit saja, nyawanya pasti akan langsung melayang. Untuk pertama kalinya Yongnam mendengar suara tangis dan nada kekhawatiran sang keponakan. Begitu melihatnya melompat dan hampir terjatuh ke bawah sana. Bukannya berhenti, dia justru menjadikannya sebagai pemacu semangat karena hidup dan keselamatan semua orang bergantung padanya. Tahu apa yang akan dilakukan dan yang paling dibutuhkan Yongnam kali ini, Lana segera berlari ke dalam ruangan guna mencari sesuatu lalu melemparnya pada Yongnam. Rupanya kapur juga peralatan yang dibutuhkan dalam memanjat tembok. Yongnam berusaha menguatkan hati ketika melihat tingginya gedung yang hendak dia daki. Suara teriakan semua orang terdengar di telinganya. Dia berpegangan dengan kuat sambil mengatur napas, juga menenangkan hatinya yang tidak mau berhenti berdebar. Semua orang merasa was-was tatkala Yongnam berjalan di atas mereka, apalagi teman Yongnam merekam aksinya hingga menambah suasana tegang. Meski udara malam sangatlah dingin, tapi keringat terus bercucuran hingga membasahi kemeja yang Yongnam kenakan. Dia mengamankan tubuhnya dengan tali yang mengikat dan melilitkannya pada tiap-tiap penyangga. Langkah Yongnam tertahan karena tali yang mengikat tubuhnya membatasi gerakannya. Dia tidak punya pilihan lain selain melepas tali itu, meski sebenarnya dia ketakutan karena kali ini dia memanjat tanpa pelindung. Tentu saja aksi berbahayanya mendapatkan protes semua orang. Kepala singa di atas sebagai penanda puncak gedung itu, dan itu adalah langkah terakhir yang harus dia lalui. Yongnam melompat lalu berpegangan pada gigi singa, mana salah satu gigi singanya yang dia pegang patah akibat beban berat tubuh Yongnam. Perjuangan tentu tidak pernah mengkhianati hasil. Itulah yang dialami Yongnam sekarang. Setelah usaha yang sangat keras juga tenaga yang hampir habis, akhirnya dia berhasil menaiki kepala singa itu. Semua orang yang berada di dalam gedung itu memburu ke arah atap yang sudah berhasil dibuka oleh Yongnam. Kini yang perlu mereka lakukan adalah menarik perhatian helikopter itu agar bisa melihat keberadaan mereka. Meskipun tidak ada respon dari sang pilot, Yongnam tetap tidak menyerah. Bersama teman-temannya, dia membawa sound dan mic lalu memandu semua orang guna mengirim SOS menggunakan kamera ponsel. Sedang Lana menjadikan cahaya lampu atap bangunan sebagai sinyal dengan mematikan dan menghidupkannya berulang kali. Kerjasama mereka membuahkan hasil. Kini sang pilot mulai menyadari keberadaan mereka. Tentu saja semua orang bersukacita melihat helikopter perlahan-lahan mulai turun. Hanya saja mereka lupa akan ketidakkeberadaan Lana yang tergelincir sedang ponselnya jatuh ke bawah sana. Yongnam berteriak meminta Lana yang baru tiba untuk ikut masuk. Hanya saja beban sudah melebihi kapasitas yang tersedia. Bos yang mengaku menyukai Lana segera menutup akses masuk, sedang Yongnam memilih untuk tetap bersama Lana menunggu helikopter berikutnya datang. Meski pesimis bahwa helikopter akan kembali datang, mereka saling menghibur diri. Dan kini Yongnam berkata jujur bahwa dirinya pengangguran. Jika berhasil selamat, dia berjanji untuk bekerja di tempat yang bangunannya paling tinggi. Suara helikopter terdengar di atas sana. Kini mereka memiliki harapan untuk selamat. Hanya saja takdir berkata lain, seakan meminta mereka untuk terus berada dalam harapan tidak pasti. Ketika helikopter itu malah menjauh dan mendarat di atas atap gedung lainnya. Tidak ingin menyerah pada keadaan yang seakan mempermainkannya, mereka berdua mulai mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan kalau-kalau keadaan semakin genting karena asap sudah masuk ke dalam gedung. Meski berlari di sepanjang jalan yang sudah dipenuhi asap, beruntungnya mereka menggunakan masker sehingga asap itu tidak mempengaruhi mereka, meski itu hanya akan bertahan selama 10 menit. Melihat Yongnam mengganti tutup maskernya dan hendak pergi, tentu saja Lana histeris. Dia mencoba menghentikan Yongnam yang berniat meninggalkannya seorang diri. Meski hanya seorang diri, Lana masih berusaha untuk berjuang hingga akhir. Dia berusaha naik pada bangunan yang lebih tinggi karena asap sudah akan menelan tubuhnya. Segala sumpah serapah Lana ucapkan. Dia tidak menyangka Yongnam akan meninggalkannya.
Makiannya terhenti ketika Yongnam muncul di depannya dan mengganti alat oksigen di mulutnya. Barulah Lana paham bahwa Yongnam tidak meninggalkannya melainkan mencari persediaan masker. Dua orang dari pihak penyiaran menyiapkan drone. Mereka diam-diam ingin mengambil penampakan di gedung-gedung untuk dijadikan bahan berita. Lana yang persi tubuhnya lebih kurus memilih untuk lebih dulu berjalan dengan tengkurap di atas tali-tali olahraga yang sudah disesuaikan dengan berat badannya. Hampir saja tubuh Lana terjun bebas ke bawah sana dan tertelan asap putih jika tidak dengan sigap mengambil kontrol tubuhnya. Begitu Lana berhasil, kini giliran Yongnam. Bersamaan dengan itu, asap terhisap secara otomatis oleh alat pembakaran daging hingga sampai dengan cepat di tempat Lana berada. Suasana menjadi menegangkan. Asap itu semakin mendekat pada Lana. Karena Lana tidak mau meninggalkannya, akhirnya Yongnam memilih untuk mundur. Tubuh Lana tertahan tali yang mengikat pinggangnya. Ketika secara refleks dia hendak berlari, tali itu menghubungkan dirinya dan Yongnam. Jika dilepas, maka Yongnam akan celaka. Maka dari itu dia memilih diam meski nanti asap itu akan menelannya, hingga sebuah alat olahraga terlempar ke arahnya dan Yongnam terlihat menembus asap putih dengan menggunakan masker ungu. Para peneliti bekerja sama menyelesaikan permasalahan itu dan kini telah ditemukan formula untuk menangkalnya, yaitu dengan air. Kembali pada kondisi keduanya, Lana menemukan sebuah ide begitu melihat poster orang-orangan yang berdiri tegak. Mengikuti instruksi Lana, Yongnam memberitahukan lewat telepon bahwa dirinya bersama banyak orang membutuhkan pertolongan segera. Begitu sambungan terputus, mereka mendengar suara gaduh dari gedung di sebelah mereka. Rupanya mereka adalah para siswa yang terjebak dan terkunci di dalam gedung. Di tempat lain, ayah Yongnam meminta bantuan para penyiar untuk mencari keberadaan putranya lewat drone yang mereka bawa. Ketika sedang memandu anak-anak sekolah yang terjebak agar segera naik ke atap lewat jendela, bunyi helikopter terdengar mendekat. Melihat helikopter itu, tentu saja Yongnam senang. Dia kegirangan hingga kebisuan Lana membuatnya menoleh. Lana berusaha menahan isaknya, begitupun dengan Yongnam. Akhirnya kali ini pun mereka memilih mengalah. Mereka mengalihkan perhatian pilot helikopter itu dengan menjadikan poster orang-orangan sebagai tanda berbentuk panah. Letusan kedua terjadi dengan ganasnya dan gas asap putih itu kembali menyebar. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain mencari tempat yang lebih tinggi lagi. Ketika hendak menyeberang ke arah gedung selanjutnya, tiba-tiba drone yang dikirim penyiaran menemukan keberadaan mereka. Harapan kembali muncul, tapi keduanya harus menyimpan dulu rasa bahagianya karena asap tebal datang dari arah samping. Mereka berlari dengan cepat mengikuti drone yang memandu ke tempat tertinggi. Perjuangan mereka yang lari dari kejaran asap beracun terekam drone dan langsung disiarkan secara langsung. Perjuangan mereka menyentuh banyak hati yang melihat hingga menjadi topik utama dalam pembahasan di semua sosial media dan siaran TV nasional. Setelah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di puncak gedung tertinggi. Sejauh mata memandang, hamparan asap putih sudah memenuhi seluruh kota dan siap menelan gedung-gedung tinggi. Suara drone yang berisik menarik perhatian mereka dari asap putih. Harapan mereka untuk selamat kembali kandas tatkala drone itu menabrak dan menukik jatuh karena kehabisan baterai. Selain menangis, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh orang yang berada dalam keputusasaan. Yongnam mulai menyesali keputusannya untuk pergi ke gedung tertinggi karena lokasinya sangatlah jauh, hingga tangisnya langsung terhenti tatkala dia dan Lana melihat banyak sekali drone-drone yang berterbangan di sekitar mereka. Rupanya drone-drone itu dikirim oleh orang-orang yang tersentuh dengan perjuangan mereka, seakan memberitahukan bahwa kamu tidaklah sendiri. Kini mereka kembali terliput di media sosial hingga banyak yang menyaksikan bagaimana Yongnam menyerahkan sebuah tali pada salah satu drone untuk melakukan tugas yang dia berikan, yakni mengikat tali pada salah satu penyangga yang sudah dia tetapkan. Setelah dirasa aman dan terikat dengan erat, mereka mulai meluncur hingga mereka kembali panik dan saling mengaitkan diri ketika harus berhenti dan bergelantung di antara dua bangunan. Lana terbelalak tatkala matanya melihat ikatan tali hampir terlepas. Cara-cara ekstrim diperlukan di saat genting. Setelah memastikan berpegangan dengan erat, akhirnya Lana memutus tali itu. Bersamaan dengan itu, sampul ikatan yang dikaitkan drone terlepas sehingga mereka berdua terjun bebas. Detik-detik terakhir perjuangan mereka terekam drone sebelum kemudian layar mati karena drone itu pun sudah menukik jatuh.
Meski tidak tahu bagaimana nasib keduanya, tapi helikopter tetap dikirim untuk melakukan pencarian. Dari balik asap, tepatnya di atas menara, para petugas melihat kembang api yang dinyalakan. Dan ketika dipusatkan, ternyata Yongnam dan Lana yang menyalakan kembang api itu sebagai sinyal bahwa mereka berdua di sana. Benar sekali, kini mereka berdiri di puncak menara dengan menyalakan kembang api. Orang baik pada akhirnya akan bertemu dengan kebaikan.